Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Bahasa Indonesia dari Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika, kelas TI 24C1. Dalam pembuatan video ini, kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang akan menjelaskan tentang frasa dan klausa. Sebelum masuk ke materi, saya akan menyebutkan satu persatu nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Ade Teguh Ardiansyah sebagai pemateri pertama. Yang kedua adalah Muhammad Anas Febriansyah sebagai pemateri kedua. Yang ketiga adalah Saputra Rifki Nugraha sebagai pemateri ketiga. Dan yang keempat adalah saya sendiri, yakni Reynaldi Santana sebagai moderator dan pemateri keempat. Dan yang terakhir adalah Safa Aprilia sebagai pemateri kelima. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai presentasi kami yang akan menjelaskan tentang frasa dan klausa. Selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Baik, saya Ade Teguh Ardiansyah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan jenis-jenis frasa. Pengertian frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan. Namun, kata-kata tersebut tidak membentuk subjek, predikat, dan tidak membentuk makna baru. Artinya dapat dikatakan, bentuk baru itu tidak menimbulkan makna yang berbeda dengan makna kata sebelumnya. Lalu ada beberapa jenis-jenis frasa. 1. Frasa berdasarkan persamaan distribusinya. 1. Frasa endosentris. Frasa endosentris merupakan frasa yang memiliki kedudukan yang sejajar dan salah satu unsur pembentukannya dapat mengganti unsur yang lain. Unsur pengganti tersebut dikenal sebagai unsur pusat atau inti. 2. Frasa ekosentris. Frasa ekosentris merupakan frasa yang unsurnya tidak sejajar. Artinya, pada frasa ini tidak ada unsur yang menjadi pusat atau inti. Frasa ini terdiri atas dua kata atau lebih dan biasanya memiliki preposisi. 2. Frasa berdasarkan kelas kata. 1. Frasa preposisi. Frasa preposisi merupakan frasa yang ditandai dengan adanya preposisi atau kata depan. Contoh frasa preposisi: dari perpustakaan, di pelataran rumah, untuk Anda. 2. Frasa nomina. Frasa nomina merupakan frasa yang memiliki inti berupa nomina atau kata benda. Oleh karenanya, frasa nomina terkadang disebut juga sebagai frasa benda. Contoh frasa nomina: kolam ikan, kotak makan, pensil warna. 3. Frasa verbal. Frasa verbal merupakan frasa yang memiliki inti berupa verba atau kata kerja dan biasanya terdapat afiks verba, imbuhan kata kerja seperti ber, di, ter, me. Frasa verbal juga sering diikuti oleh adverbal atau kata-kata keterangan seperti sedang atau telah. Contoh frasa verbal: berjalan cepat, sedang makan, akan tiba. 4. Frasa adjektiva. Frasa adjektiva merupakan frasa yang memiliki inti berupa adjektiva atau kata sifat. Frasa adjektiva umumnya menduduki fungsi predikat dalam sebuah kalimat. Contoh frasa adjektiva: sangat panas, cukup lebar, sedikit pendek. 5. Frasa numeralia. Frasa numeralia merupakan jenis frasa yang memiliki inti berupa numeralia atau kata bilangan. Contoh frasa numeralia: 9 ekor, seikat bayam, 1 kilogram. 6. Frasa adverbia. Frasa adverbia merupakan gabungan kata yang membentuk keterangan dalam suatu kalimat. Contoh frasa adverbia: kemarin pagi, akhir pekan, tengah malam. Dan yang terakhir 3. Frasa berdasarkan makna. 1. Frasa yang bermakna sebenarnya. Frasa ini memiliki makna yang sebenarnya sesuai dengan unsur pembentukan dan konteks kalimatnya. Contoh frasa yang bermakna sebenarnya: Jungkook menyanyikan sebuah lagu. 2. Frasa yang bermakna idiomatik. Frasa ini memiliki makna yang bukan sebenarnya atau makna lain. Contoh frasa idiomatik: Angga membawa masalah itu ke meja hijau. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari fungsi-fungsi frasa. Frasa memiliki berbagai fungsi penting dalam bahasa, terutama dalam pembentukan kalimat yang jelas dan informatif.
Salah satu fungsi utama frasa adalah sebagai subjek, di mana frasa dapat menggantikan peran kata benda dalam kalimat. Misalnya dalam kalimat, kucing hitam itu berlari. Frasa kucing hitam itu menjadi subjek yang memberitahu pembaca siapa yang melakukan tindakan. Oke, lanjut untuk pengertian klausa. Klausa adalah satuan sintaksis yang berupa runtuhan kata-kata berkonstruksi predikat. Artinya di dalam konstruksi itu ada komponen berupa kata atau frasa. Sebagai contoh kalimat, aku tahu jika kamu membuat lukisan itu. Contoh ini merupakan sebuah kalimat klausa dan sebuah kalimat penuh. Sedangkan kalimat lukisan itu dan membuat lukisan merupakan contoh kata frasa. Baik, saya Reynaldi Santana akan menjelaskan tentang jenis-jenis klausa. Jadi jenis-jenis klausa ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah jenis klausa berdasarkan strukturnya. Dalam jenis klausa berdasarkan strukturnya ada dua. Yang pertama adalah klausa bebas. Apa sih yang dimaksud dengan klausa bebas? Klausa bebas merupakan jenis klausa yang mempunyai unsur-unsur yang lengkap sehingga memiliki kemungkinan untuk menjadi kalimat utama, yaitu kalimat yang mempunyai subjek dan predikat. Bisa kita simpulkan dari pengertian di atas bahwa dalam penyusunan sebuah kalimat harus mempunyai unsur-unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sedangkan dalam klausa bebas ini hanya memiliki dua unsur, yakni subjek dan predikat. Maka dari itu, dalam pengertian di atas menyebutkan bahwa sehingga hanya memiliki kemungkinan untuk menjadi kalimat utama karena tidak memenuhi unsur-unsur dalam pembentukan sebuah kalimat. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti ayah memasak. Ayah adalah sebagai subjek dan predikatnya adalah memasak. Baik, lanjut yang kedua adalah klausa terikat. Apa sih pengertian dari klausa terikat? Klausa terikat merupakan juga sebagai anak kalimat. Klausa ini dapat ditandai dengan adanya penggunaan konjungsi dalam kalimatnya. Jadi bisa kita simpulkan dari pengertian di atas bahwa kedudukan klausa terikat ini adalah sebagai anak kalimat dan mempunyai ciri. Apa sih cirinya? Yaitu terdapat penggunaan konjungsi. Dan konjungsi itu apa? Konjungsi itu kata penghubung. Contoh dari klausa terikat adalah ayah pulang tadi siang dan ibu pergi ke pasar. Dan di situ tuh ada konjungsinya, yakni tadi dan ke. Itu adalah sebagai konjungsinya. Baik, untuk jenis klausa yang nomor 2 adalah jenis-jenis klausa berdasarkan kelengkapan unsurnya. Dari jenis-jenis klausa berdasarkan kelengkapan unsurnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah klausa lengkap. Baik, saya akan menjelaskan tentang klausa lengkap. Jadi klausa lengkap ini terlihat atau mempunyai ciri. Apa sih cirinya? Jadi cirinya itu memiliki dua unsur. Yang pertama adalah sebagai subjek, yang kedua adalah sebagai predikat. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah ibu mencuci. Ibu kedudukannya adalah sebagai subjek dan kedudukan sebagai predikatnya adalah mencuci. Dan yang kedua adalah klausa tidak lengkap. Apa sih klausa tidak lengkap ini? Terlihat dari apanya atau cirinya? Jadi terlihat cirinya adalah hanya memiliki unsurnya cuma satu, yaitu predikat saja. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti terpaksa berhenti dari pekerjaan. Dan dalam kalimat tersebut yang menjadi kedudukan sebagai predikat adalah berhenti. Itu adalah sebagai kedudukan sebuah predikat. Itu merupakan contoh sebuah klausa tidak lengkap. Baik, untuk jenis-jenis klausa yang nomor 3 adalah jenis klausa berdasarkan fungsinya. Jadi dalam jenis klausa berdasarkan fungsinya ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah fungsinya sebagai subjek, yang kedua adalah fungsinya sebagai predikat, yang ketiga adalah sebagai fungsinya sebagai objek, yang keempat fungsinya sebagai pelengkap, dan yang kelima sebagai keterangan. Bahwa bisa disimpulkan dari kelima jenis klausa berdasarkan fungsinya ini bahwa ini adalah sebuah penyusun kalimat atau unsur pelengkap dalam sebuah kalimat yang biasa disingkat SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya seperti apa? Saya hanya memberikan satu contoh seperti ibu sedang memasak di dapur. Ibu adalah sebuah fungsinya atau kedudukannya adalah sebuah objek. Sedang memasak kedudukannya sebagai predikat.
Dan di dapur adalah sebuah keterangan bahwa bisa disimpulkan di situ dalam kedudukan unsur yang masing-masing mempunyai fungsinya tersendiri. Mungkin untuk pemateri selanjutnya kepada Safa Aprilia saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya Safa Aprilia, saya yang akan melanjutkan penjelasan dari jenis-jenis klausa. Yang keempat yaitu jenis klausa berdasarkan unsur negasinya. Berdasarkan unsur negasinya, klausa terbagi menjadi dua, yaitu ada klausa negatif dan ada klausa positif. Klausa negatif yaitu klausa yang mempunyai kata negatif seperti contoh kata bukan, tidak, dan jangan. Jadi predikatnya itu bersifat negatif. Seperti contoh kalimat, saya tidak berhasil melakukannya. Saya sebagai subjek tidak berhasil melakukannya sebagai predikat. Yang kedua ada klausa positif. Kebalikan dari klausa negatif, klausa positif memiliki predikat yang berbentuk positif. Seperti contoh kalimat, saya berhasil melakukannya. Saya sebagai subjek dan berhasil melakukannya sebagai predikat. Yang terakhir ada jenis klausa berdasarkan unsur predikatnya. Berdasarkan unsur predikatnya, klausa terbagi menjadi 5, yaitu ada klausa verbal, klausa nominal, yang ketiga ada klausa adjektival, yang keempat ada klausa adverbial, dan terakhir ada klausa numeralia. Yang pertama, klausa verbal, klausa yang predikatnya menggunakan kategori verbal. Yang kedua, klausa nominal, yaitu klausa yang predikatnya berbentuk nomina atau frasa nominal. Yang ketiga, ada klausa adjektival, yaitu klausa yang predikatnya berkategori adjektiva, baik berupa kata maupun frasa. Yang keempat, ada klausa adverbial, yaitu klausa yang predikatnya berupa frasa yang berkategori kata keterangan. Yang terakhir, ada klausa numeralia, yaitu klausa yang predikatnya berupa kata atau frasa bilangan. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan fungsi klausa. Fungsi klausa memiliki berbagai fungsi di dalam bahasa Indonesia. Beberapa fungsi klausa sebagai berikut. Yang pertama, ada fungsi sebagai kalimat utama. Klausa dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang utuh dan memiliki makna tersendiri. Seperti contoh kalimat, dia pergi. Dia sebagai subjek dan pergi sebagai predikat. Yang kedua, ada fungsi sebagai kalimat yang terdiri dari dua klausa terkait. Klausa dapat digabungkan dengan klausa lain untuk membentuk kalimat yang lebih kompleks, seperti contoh kalimat, dia pergi karena hujan. Yang ketiga, ada fungsi sebagai klausa dalam kalimat majemuk. Klausa dapat menjadi bagian dari kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih, seperti contoh kalimat, dia pergi dan saya menunggu. Kalimat dia pergi merupakan klausa yang pertama, kata dan menjadi kata penghubung, dan kalimat saya menunggu merupakan klausa yang kedua. Yang keempat, ada fungsi sebagai klausa yang mengungkapkan harapan, permintaan, ataupun perintah. Klausa dapat digunakan untuk mengungkapkan harapan, permintaan, atau perintah kepada orang lain, seperti contoh kalimat, saya harap kamu bisa datang. Kalimat tersebut merupakan contoh klausa yang mengungkapkan harapan. Dan yang terakhir, ada fungsi sebagai klausa yang mengungkapkan pertanyaan. Klausa juga dapat digunakan untuk mengungkapkan pertanyaan kepada orang lain, seperti contoh kalimat, kamu pergi kemana? Sekian fungsi dari klausa. Terima kasih. Dapat kita simpulkan, frasa yaitu kumpulan kata yang mengandung makna tetapi tidak memiliki subjek dan predikat. Frasa tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat utuh, sedangkan klausa yaitu sekumpulan kata yang memiliki subjek dan predikat, sehingga bisa membentuk makna yang lebih lengkap. Klausa dapat berdiri sendiri sebagai kalimat utama atau hanya sebagai bagian dari kalimat. Baik, mungkin dicukupkan sekian dari presentasi kami ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mohon maaf apabila dalam pemaparan materi yang kurang dipahami, dan mohon dimaklumi karena kami juga masih sedang proses belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.